Kita ada di segmen terakhir, masih berbicara beberapa teka-teki begitu, dan suasana cairin masih akan terus terasa hingga nanti keputusannya di bulan September 2023. Ada Tanjidor yang dibawa ke kantor KPU begitu kalau bahasanya Mas Adi tadi begitu, artinya kita masih ada kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa kita cermati secara bersama. September itu berapa bulan lagi? Kenapa? September itu berarti 10 bulan lagi. Artinya 10 bulan lagi begitu. Bang Andre, berarti komunikasi ini akan terus terjalin, tapi akankah ada kemungkinan lain begitu, melirik calon-calon lain yang di luar koalisi? Yang jelas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini terus membuka diri, berkomunikasi dengan partai-partai lain. Kita terbuka karena kita ingin membangun Indonesia secara bersama-sama. Sekali lagi tadi saya ulangi bahwa Pak Prabowo ini tokoh persatuan nasional ya. Ya, tentu harapan kita dalam menghadapi krisis di depan mata, ketidakpastian dunia, ya, ada krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan krisis politik dan ancaman perang. Indonesia tentu butuh tokoh kuat dan tokoh pemersatu Indonesia. Kita tidak ingin ada lagi polarisasi kanan dan kiri. Tapi kita ingin terjadinya persatuan nasional, dan apa yang terjadi kan sekarang dengan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan sudah membawa kebaikan bagi kita semua. Ya, Pak Mardhani bisa duduk manis di sini gitu loh. Karena persatu, coba kalau Pak Prabowo tidak bersatu dengan Pak Jokowi di 2019 lalu, negara ini genting bisa pecah NKRI ini. Kami tetap Ya, oposisi. tapi karena Pak Prabowo bersama-sama Pak Jokowi, ya, beliau rela dicaci dan dimaki demi persatuan nasional. Alhamdulillah Indonesia tetap eksis, NKRI utuh, di tengah pandemi. Indonesia salah satu negara unggul menghadapi pandemi. Di saat orang krisis ini, Indonesia salah satu negara yang kuat menghadapi krisis. Tapi saya itulah butuhnya persatuan nasional, bukan lagi polarisasi yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu penting. Yang diingatkan rakyat, polarisasi itu membahayakan. Kita butuh pemersatu Prabowo Subianto. Oke, Bang Andre, artinya kalau berbicara terkait ketika Pak Prabowo merapat ke pemerintahan begitu, bagaimana dengan kemungkinan suara seperti contohnya di Sumatera Barat begitu untuk tahun 2024, proyeksinya seperti apa? Saya survei terakhir Maret 2022 yang lalu, survei Partai Gerindra 34,7%. Itu di Sumbar? Ya, nomor 2 partainya Pak Mardhani 15%. Jadi 2 kali lipat masih tinggi Partai Gerindra. Itu survei LSI Jayadi Hanan. Bisa dicek sama Bang Jayadi. Nanti Adi bisa telepon langsung. Lalu Pak Prabowo masih tetap unggul, ya, di atas Mas Anies di Maret 2022 yang lalu. Nanti insya Allah akhir bulan ini kita akan mengadakan survei di akhir Desember, di awal tahun, untuk mengevaluasi. Kami setiap tahun mengadakan survei di Sumatera Barat. Jadi kami bekerja secara rasional, meyakinkan masyarakat Sumatera Barat bahwa Pak Prabowo dan Gerindra solusi persatuan dan solusi pembangunan Indonesia 2024. Baik, itu hasil survei Bang Mardhani. Artinya Anda kemarin berbicara terkait dengan 3 periode, begitu. Melihat survei yang tadi seperti apa? Tolak 3 periode yang jelas. Tolak 3 periode. Ini nggak ada Tidak ada 3 periode, ini kan cerita. Enggak. Kemarin kan berbicara Bang Mardhani. Artinya apa tuh kemarin ketika berbicara 3 periode? Iya. Setelah relawan kemarin Relawan di kumpul, GBK. saya mengingatkan kalau masih punya relawan, berarti peluang ingin 3 periode masih ada. Karena urusan Pilpres ini sebenarnya urusan partai politik. Tapi ya kan Pak Jokowi selalu menekankan tidak akan. Gitu. Antara lisan dengan tindakan, lebih kuat tindakan. Kami tetap khawatir tutup pintu untuk 3 periode. Nah, kalau terkait tadi, saya pribadi melihat the sooner the better. Koalisi perubahan ini cepat dideklarasikan dan cepat dicalonkan capres-cawapresnya jauh lebih baik. Kita cuma punya 75 hari kampanye. Yang pertama, sudah tidak sehat kalau selalu injury time di September 2023. Paling baik Koalisi Perubahan mengumumkan, Gerindra PKB umumkan, PDIP umumkan, KIB umumkan. Misal ada 4 ini, sesudah ketahuan siapa sosok capres-cawapresnya, baru kita masuk. Enak tuh kontestasi karya dan gagasan. Gimana sih utang yang menggunung gini, gimana sih swasembada pangan yang problem kayak gini, gimana sih transportasi, infrastruktur dibangun tapi ICOR kita tetap nggak berubah, gimana kita punya Human Development Index, indeks demokrasi kita yang jalan di tempat, kita bisa diskusi itu sesudah
capres, cawapres di tiap koalisi diumumkan. Dan itu sehat buat publik, sehat buat demokrasi. Jadi kapan? Akhir tahun? Awal tahun? Saya Pertengahan pribadi tahun? mendorong teman-teman di PKS, yang partai saya, teman-teman di Nasdem, sama teman-teman di Demokrat segera diumumkan. Oke, segera diumumkan. Kita deklarasikan. tunggu kira-kira akhir tahun, awal tahun atau Insyaallah. kapan begitu ya. Ke Bang Fedi, artinya kalau melihat ini pencermatan begitu sambil menunggu Anda untuk bisa menyolidkan antara partai-partai non-parlemen begitu, kira-kira strategi apa yang dibangun? Ya, sebagai partai non-parlemen, kami saat ini tentu ngelihat nih koalisinya Bang Andre atau koalisinya Bang Mardhani yang tentu mana yang menarik buat masyarakat dan tentu ketika kita bisa memilih kita akan bergabung koalisi mana yang juga memungkinkan yang terbaik buat partai kita sendiri. Oke. Nah, Ada hitung-hitungan berarti ya? pasti dong. Oke. Periode juga punya hitung-hitungan akan berkoalisi dengan siapa. Dan saat sekarang ini tentu yang menjadi objek kontestasi kan mereka nih. Jadi kita tentu akan memilih nanti. Condong ke kemana berarti? Di antara Sama, kan saya udah koalisi-koalisi. jelaskan di awal. Oke. Kita sudah pernah bekerja sama dengan Ya. semua. Dan semua tokoh-tokoh yang kontestasi sudah pernah datang ke Pak Haritanu, ke kantor kita. Dan semua kontestasi yang sekarang ada ini semua minta kita bergabung Oke. dengan Baik. koalisi itu. Termasuk Kita Pak tunggu. Anies. Kita Pak tunggu Anies nanti, juga kira-kira. sudah datang ke kantor dan Oke. minta kita bergabung. Begitu juga Pak Prabowo yang sudah jelas-jelas minta kita bergabung juga dengan koalisi ya Pak Prabowo. Perindo bisa masuk kemana saja begitu ya? Iya, Baik, kita bisa. Mas Adi terakhir ini. Ya saya kira semua konfigurasi politik yang ada ini kan tidak lebih dari sekedar jualan isu dan jualan figur. Ya. Jadi ada yang bilang persatuan, ada yang bilang perubahan, ada yang bilang melanjutkan program Jokowi dan seterusnya. Ini kan soal bagaimana menstabilisasi political resources supaya mereka itu satu mendapatkan perhatian publik, terus menjadi konsumsi dan tetap menjadi spotlight pembicaraan soal 2024. The end of the day-nya saya membaca poros-poros ini akan realistis, akan terus berkongsi, akan terus berkoalisi dengan asumsi bahwa mereka akan memenangkan pertarungan. Tapi capres dan cawapres mereka yang akan usung, kalau dilihat kalkulasinya akan kalah, kok rasa-rasanya koalisi apapun itu akan bubar. Tidak mungkin akan ada koalisi untuk kalah. Nah, mau koalisinya KIB, ataukah koalisinya Poros Perubahan, ataukah Indonesia Bangkit seperti Bang Andre, ataupun PDIP. Kebangkitan Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya. Indonesia saya Indonesia maksud saya. Kebangkitan Indonesia Raya. Kebangkitan Indonesia Raya, Hmm. ya, ataupun PDIP sekalipun, pasti kalkulasinya ingin menang. Tidak mungkin berkoalisi hanya untuk sekedar sebatas untuk penggembira gitu ya, atau untuk menggugurkan kewajiban sebagai kontestan politik elektoral. Oke. Tujuannya pasti ingin menang. Catatan saya di situ, Mas Jaya. Tujuannya ingin menang meskipun sudah akad, tapi bisa lirik-lirik lah setidaknya begitu ya, Bang Andre ya. Oke. Komunikasi dengan seluruh pihak Ya, tentu kita lakukan Ya. dan juga Partai Gerindra dan PKB sepakat kita membuka diri kepada partai-partai lain yang ingin bergabung. baik. Terima kasih Bang Andre sudah bergabung, Bang Adi terima kasih, Mas Adi terima kasih, Bang Fedi terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih tentunya melihat bagaimana dinamika teka-teki yang masih terus terjadi antara koalisi partai politik satu dengan yang lain. Saya Ardianto Wijaya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Fokus Terkini TVRI dan tentunya mengucapkan terima kasih atas kerabat kinerja yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.